potong dulu ya. Daun bawang ini ada 3 lembar, cuman ini udah saya potong pendek jadi kelihatannya banyak, padahal sebenarnya ini nggak banyak, cuma 3 batang. Ini teman-teman, ini udang udah saya haluskan. Tadi itu sebenarnya mau saya video ya, tapi karena hujan gede jadi videonya saya hapus. Ini udah jadi aja. Ini udang ini 1/4, dibuang kulitnya, kemudian di blender. Dan ini daging ayam juga saya cincang-cincang pakai pisau aja, karena kalau di blender blender saya blender biasa, bukan itu ya, bukan yang prosesor, jadi takut rusak. Kalau ini dimasukin ke sini, dan ini ada bumbu juga. Ini bawang merah dan bawang putih ya. Untuk daging tadi itu 1/2 kilo kan, udang 1/4, itu 1/4 ya, jadi 1/2 kilo. Ini bumbunya segini ya kira-kira. Ini bawang putih 5, bawang merahnya 5 juga harusnya, tapi ini saya kasih 4 aja. Oke, lalu ini mau saya ulek aja ya biar halus, baru nanti saya masukin ke sini. Ini nggak jadi saya ulek teman-teman, saya blender aja biar cepet, karena kan tadi sudah blender udang, saya lupa sebelum saya cuci ya, pakai dulu. Walaupun di blender tetap aja saya potong-potong dulu supaya blendernya nggak cepet rusak. Nah, ini semuanya saya masukkan blender. Ini bekasnya udang masih ada sedikit tuh. Kalau ayam saya suka nggak blender, karena nanti serat-seratnya tuh nyangkut-nyangkut, susah nyucinya. Nah, ini ada santan ya, santan kara. Saya masukin satu bungkus yang kecil biar bisa muter. Kemudian ini saya kasih gula 1 saset. Kalau kalian nggak punya, bisa pakai gula putih juga nggak apa-apa ya, bagi anda yang bukan diabetes. Kemudian ini sekalian saya masukkan, ini agar, kita kasih garam ya, kita bumbuin sekalian aja biar nggak lupa. Ini sebenarnya ayam ini saya sudah marinasi kemarin-kemarin, karena rencananya mau saya bikin sate ayam, tapi karena saya berubah pikiran nggak sempet, jadi saya bikin ini aja, otak-otak ini. Jadi itu sudah asin, tapi udangnya belum ya, makanya ini saya ngasih garamnya itu ya hati-hati aja, kira-kira aja lah. Ini setengah sendok teh. Lalu saya kasih kaldu jamur secukupnya ya, suka-suka kamu. Kalau kamu nggak punya kaldu jamur bisa pakai Royco. Terus ini ladaku mau habis, ini saya kasih sedikit aja seadanya. Oke, ini mau saya blender. Nah teman-teman, ini sudah saya campur semuanya ya. Ini tadi ayam giling, udang giling, terus daun bawang udah saya potong-potong, bawang merah dan bawang putih, ada Royco atau kaldu jamur, ada lada, ada tumbar sedikit ya biar gak amis, tapi itu suka-suka ya, itu opsi aja. Terus kasih gula, bagi anda yang gak ada diabetes bisa pakai gula putih 1 sendok teh, dan kalau saya tadi pakai ini sudah saya aduk-aduk ya, udah kayak gini. Agar juga ya, jadi ini nggak pakai tepung tapi pakai agar pengentalnya. Kemudian kita bungkusin, nanti jadinya seperti ini. Ini cara membungkus bagaimana? Yang ambil daun, ini daun kan panjang nih, ini saya gunting ya, ini saya buang nih, saya potong nih, potongannya buat ini, buat ngerangkep tengahnya ya, biar hemat daun. Maklum di Bekasi tadi tuh beli daun sedikit banget, 3.000.
Nah ini kita kasih 2 sendok misalnya ya, suka-suka kamu lah. Tapi sebelum kita bungkus ya teman-teman, harusnya dicicipin dulu ya, dicicipin dulu, dibakar dulu satu. Kalau sudah pas rasanya, nah kita bungkus. Tadi itu udah saya bakar, cobain satu, lalu saya kasihkan anak saya lagi dapet dia, jadi gak puasa, sama dia diincipin, katanya sudah enak. Nah sekarang ini saya bungkus semuanya. Kalau sudah kayak gini nanti udah matang, kalau anyep kan sayang. Tuh gini ya caranya. Ini kalau ini masih panjang, nah digunting gini, dibuang ya. Sekali lagi ya, ini mau dikukus habis kayak gini boleh, supaya awet, terus dimasukkan freezer atau langsung dipanggang. Kalau bikinnya sedikit, mau langsung dipanggang ya boleh. Tapi kalau bikinnya banyak, ini begini ya teman-teman nih. Nah gini tuh. Saya dulu juga nggak bisa nih, diajarin sama ibu saya dulu waktu masih muda tuh ya. Oke, lalu kita panggang. Nah teman-teman, ini kita panggang pakai pan gini ya. Kalau bisa yang tebel pennya. Terus ini ditutup supaya matang, karena ini kan masih mentah kan daging sama udangnya ya. Jadi kita tutup, apinya kecil gitu, nanti dibalik-balik. Nah teman-teman, ini kayaknya harus dibalik. Tuh, itu tadi sebagian udah saya balik, tapi sebagian belum. Jadi kita pakai penjepit gini ya. Ini harus 2 nih. Aduh, mana? Tuh, dari sini. Nah, begini. Kita tutup dulu sampai dia matang. Nanti kalau dia sudah matang, tutupnya dibuka aja biar airnya menguap gitu, jadi nggak basah ya. Oke. Nah ini teman-teman sudah matang, sudah siap disantap, menunggu maghrib sebentar lagi. Ini yang saya masak tadi, yaitu apa tadi ya namanya, lupa nih, Masya Allah saya lagi gak fokus nih teman-teman. Soalnya ngeliatin makanan begitu banyak, saya jadi gak fokus. Ini otak-otak ya teman-teman ya, karena saya memutuskan untuk seminggu ini, saya memutuskan untuk tidak makan nasi sama sekali. Jadi saya lagi banyak bikin amunisi untuk makanan saya gitu. Jadi ini sudah matang, ini mau saya buka ya. Ini cara makannya kayak gini ya. Ini kita buka. Mungkin kalau saya nanti paling makannya satu ini aja, karena ini ada nasinya ya teman-teman. Tapi nasinya ini nasi dari kol nih. Ini sebagai nasi ya. Anggaplah ini nasi. Nih saya sedikit aja karena masih banyak makanan yang menunggu. Yang penting aman ya. Lalu nanti ini kita kasih sambal. Ini sambal kacang yang saya bikin sendiri. Ya, nih sambal kacangnya ya. Nanti di video yang selanjutnya insya Allah saya akan share ya, bikin bumbu ini. Bikin bumbu kacangnya otak-otak ya. Nah begini. Lalu ini kita kasih, jadi mirip-mirip somai ya. Jadi saya insya Allah nggak makan nasi ya bukonya ini nanti. Nah ini dikasih jeruk limau teman-teman, wangi banget nih dikasih gini. Kan ini tadi terbuat dari ikan ya, ikan sama bukan ikan, aduh maaf, saya bener-bener lagi gak fokus nih. Jadi kepengen makan soalnya. Udang sama ayam teman-teman ya. Nah ini cara makannya kayak gini. Kemudian saya juga masih punya ini nih
Ini juga menunggu giliran. Nah ini juga sama kayak gitu. Nanti ini mau saya kasih sambal kacang. Nah ini ya. Tapi makannya nggak sekarang, ini nanti ya. Ini nanti sebagai camilan habis isya ya. Jadi begini urut-urutannya ya teman-teman sekalian ya. Saya kasih tahu biar Anda itu benar-benar sembuh tuntas insya Allah ya. Semua dari Allah, kita berikhtiar. Jadi begitu adzan beduk maghrib dur Allahu Akbar, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Kalau saya berdoanya begini, Allahumma lakal sumtu wa ala rizqika aftortu itu. Kemudian ini saya minum jamu yang ringan karena diabetes saya itu alhamdulillah saya bilang sudah sembuh karena saya habis makan hanya 127. Ya Allah saya syukur banget teman-teman ya. Ayo ikutin saya ikutin metode saya gini ya. Jadi diet saya itu mirip-mirip diet keto tapi masih enakan diet saya karena saya masih boleh makan kacang tanah, tahu, cuman ada batasnya ya. Jadi ini kita minum ini dulu ya, lanjut buka ya. Minum dulu karena ini belum buka ya teman-teman. Jadi saya masih belum berani minum ya. Ini hanya ngasih contoh saja. Tapi ini memang bakal saya pakai buka nanti. Ini udah habis asar. Dan ini adalah ini temennya ini. Jadi begitu buka saya makan ini jamu 1 gelas. Dan ini puding ini terbuat dari apa? Ini aman tanpa tepung, dia dari agar-agar, kemudian santan. Oh enggak, santan enggak, saya lagi gak punya santan, pakai susu ya. Kemudian gula merahnya sedikit, saya bantu dengan gula diabetesol atau gula stevia. Bagi Anda yang sehat silahkan diganti aja dengan gula merah semua boleh atau gula putih ya. Kalau bagi Anda yang sehat walafiat. Tapi bagi Anda yang diabetes jangan coba-coba mencoba melanggar dengan memakan gula putih ya teman-teman, tolong batasi ya. Nah ini kemudian saya kasih kelapa muda yang saya potong-potong begini. Udah. Oh ya saya punya ini apa, karena saya nggak ada santan saya kasih tepung almond. Saya punya tepung almond, saya kasih 1 sendok aja. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa, udah ada susu kok. Terus saya kasih garam sedikit ya biar gurih, garam Himalaya ya teman-teman. Udah, ini bukonya ini. Lalu kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nih, ini kita makan ini ya. Ini makan besarnya. Kalau Anda mau banyak ya nggak apa-apa ya. Nih misalnya mau 2 gini boleh. Kolnya ini tambah lagi 1 lagi boleh. Tapi saya karena sudah banyak makanan, saya nggak banyak-banyak, cukup aja 1 ini. Kemudian nanti habis taraweh teman-teman ya, biasanya habis taraweh itu kita lapar lagi ya, atau jam 10 itu kita suka lapar. Nah ini camilannya. Ini apa hijau-hijau, ini bisa bayam. Kalau Anda suka bayam, kalau saya pakai genjer. Tahu genjer nggak teman-teman? Genjer itu bahasa Jakartanya apa ya? Aduh nggak tahu deh. Pokoknya saya bilang itu genjer. Di Surabaya itu nggak ada dulu ya. Waktu kecil saya di sana itu nggak ada. Ibu saya itu nggak pernah masak genjer. Ternyata di Bekasi itu banyak genjer yang dijual di pasar-pasar. Dan setelah saya cek-cek, saya browsing ya, ternyata genjer itu bisa membantu menurunkan gula darah hampir sama dengan pare. Jadi alangkah enaknya gitu loh. Ini rasanya sudah enak, bukan jamu, tapi dia bisa membantu mengobati diabetes gitu loh, gula darah, menurunkan gula darah gitu. Makanya ini saya maem ini ya nanti. Jadi tahu boleh ya Bu, tahu boleh ya. Untuk diet saya itu boleh, karena toh gula darah saya itu memang turun gitu loh. Tapi memang nasi putih sekarang nih, mulai 2 hari ini ya, saya nggak makan nasi putih. Mulai dari kemarin, baru kemarin teman-teman. Jadi saya benar-benar pengen nyoba kalau nggak makan nasi putih sama sekali gimana rasanya, apakah masih lapar. Ternyata bisa.
Lah ini makanan segini banyak, coba mau masuk kemana nih kalau nggak ke perut kita ya kan? Jadi insya Allah bisa ya teman-teman. Oh iya, masih ada lagi nanti malam sahur, sama seperti ini ya sahurnya. Ini boleh proteinnya, ini boleh ditambah lagi, lebih banyak lagi ya. Kalau anda masih muda, kegiatan masih banyak, masih kerja di kantor, mungkin bisa sampai 3 ini nggak apa-apa ya. Kemudian kasih sambal tetap sama, silahkan kasih jeruk, kasih sayuran ya, kasih sayuran kol atau pare, kukus gitu ya. Dan lebih baik lagi ya teman-teman, saya anjurkan Anda itu makan lalapan mentah, karena dengan lalapan mentah kita akan dapatkan enzim. Enzim itu berguna untuk membantu pencernaan, melancarkan metabolisme. Jadi dengan metabolisme lancar, maka gula darah pun bisa turun dan badan pun jadi sehat, karena dia tidak keberatan dalam kerja mencerna makanan. Karena bagi tubuh pekerjaan yang paling berat itu adalah mencerna, gitu katanya ya. Makanya itu kita carilah makanan yang bisa membantu memudahkan metabolisme, memudahkan mencerna gitu. Oh iya, jadi ini ada lagi, masih boleh lagi nih. Siapa bilang orang diabetes nggak boleh makan? Siapa bilang nggak boleh makan nasi itu tersiksa? Siapa bilang? Coba nih, ini ada camilan kacang tanah yang disangrai ya teman-teman. Ini bisa dimaem buat camilan. Ini kira-kira 3 sendok aja ya, jangan kalap. Makannya kapan? Makannya nanti. Kalau Anda masih lapar habis makan tahu itu, terus lapar jam 10, jam 11, boleh makan kacang ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Semoga Anda bisa sembuh, semoga gula darah Anda bisa turun. Dan ini menu bukan hanya untuk orang diabetes saja ya, tapi bagi Anda yang ingin langsing dan ingin sehat, ingin kulit kinclong, ingin terhindar dari penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, silahkan makan ini ya. Insya Allah bisa sembuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng apabila nanti saya bikin video-video yang baru, biar Anda mengetahuinya.